Sumbawa Besar merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki luas wilayah 6.644 km persegi. Pendidikan di Sumbawa mengacu pada pendidikan karakter. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa, Perbuk Nomor 33 Tahun 2021 tentang pendidikan karakter yang dapat mewujudkan identitas profil pelajar Pancasila di Kabupaten Sumbawa. Namun, saat ini banyak terjadi permasalahan yang mengarah pada kemerosotan karakter seperti kasus pembulian yang semakin marak, perkelahian antar pelajar, hilangnya rasa hormat terhadap guru dan orang tua, hingga terbentuknya geng motor yang meresahkan masyarakat. Dalam perkembangan zaman yang semakin mengkhawatirkan masa depan akhlak bangsa ini, Sekolah Dasar Islam Terpadu adalah lembaga pendidikan yang menawarkan solusi dan melayani untuk membimbing, mendidik, dan memperbaiki akhlak anak sejak usia dini. Salah satu sekolah Islam terpadu yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa adalah SDIT Insan Qur'ani yang menawarkan satu model sekolah alternatif yang menyediakan pendidikan karakter yang kuat, serta mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jadidan kurikulum. Dengan pendekatan ini, semua pelajaran dan kegiatan sekolah tidak lepas dari bingkai ajaran dan pesan Islami, sehingga peserta didik dapat mengimplementasikan pendidikan karakter yang baik pada lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Insan Qur'ani Sumbawa hadir sebagai wadah dan solusi dari masalah-masalah pendidikan saat ini. Dengan visi generasi Qur'ani terdepan dalam prestasi, pembelajar sepanjang hayat, dan berkarakter Islami. Diharapkan sekolah ini dapat menjadi jawaban dari kisruh karakter generasi saat ini. Mengingat bahwa SDIT Insan Qur'ani Sumbawa sangat serius dalam penekanan adab dan karakter. Berdiri sejak tahun 2016, tepatnya 8 November, alhamdulillah per tahun pelajaran ini kami memiliki 376 siswa dengan 66 guru dan 7 staf karyawan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat atas dukungan partisipasi dan kepercayaan kepada kami. Tingginya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan karakter dan adab kepada anak-anak mereka yang menjadi pemacu semangat kami untuk terus berbenah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Harapan saya, semoga kami tetap istiqomah dan terus berbenah dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan di SDIT Insan Qur'ani Sumbawa. Program unggulan SDIT Insan Qur'ani Sumbawa antara lain 1. Hafal Quran 2-10 juz. Dalam menempuh ilmu di sekolah selama 6 tahun, anak-anak diharapkan mampu menghafal sejumlah 2-10 juz, yakni dimulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Program ini termasuk dari program yayasan yang dimana anak-anak selain mampu menghafal Al-Quran, mereka juga mampu melafalkan makhrajul huruf dan hukum-hukum tajwid dengan baik dan benar sesuai kaidah Al-Quran. 2. Kelas dibina 4-6 guru. Adapun pembinaan guru di dalam kelas sebanyak 4-6 guru, sehingga tidak ada guru lintas kelas. Dari 4 atau 6 guru dalam tiap kelas tersebut terfokus hanya dalam satu kelas itu saja. Ini diharapkan mampu memfokuskan hafalan anak-anak, terutama dapat menyeimbangkan berjalannya kurikulum yayasan dan kurikulum nasional. 3. Gerakan 3 Ayo. Gerakan Ayo ke Masjid merupakan cara untuk membiasakan anak-anak dalam memakmurkan masjid, terutama saat sholat berjamaah, yang dimana kita ketahui melaksanakan sholat berjamaah itu wajib hukumnya bagi laki-laki, sehingga kami menerapkan hal ini sebagai pembiasaan mereka dalam memakmurkan masjid. Gerakan Ayo Mengaji. Gerakan ini sebagai bentuk syiar untuk mengajak orang tua serta masyarakat sekitar untuk mengaji bersama-sama kapanpun dan dimanapun kita berada.
Salah satu bentuk dari gerakan ini adalah Samota Mengaji. Samota adalah salah satu tempat ikonik di Sumbawa yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Pemilihan lokasi yang berada di tengah-tengah pusat keramaian sehingga masyarakat bisa ikut andil dan bergabung mengaji bersama. Gerakan Ayo Berbagi. Program ini mengajak siswa untuk berempati kepada sesama agar mau memberi atau berbagi kepada orang-orang di sekitarnya yang sedang membutuhkan. Kemudian hasil dari infak tersebut dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu, ada juga kegiatan etalase berbagi makanan dan minuman secara gratis untuk semua warga sekolah dan wali murid pada hari Jumat di lapangan sekolah dan Masjid SDIT Insan Qur'ani. 4. Patkas, Patroli Keamanan Sekolah, adalah program yang bertujuan mengatur keamanan sekolah terutama saat jam istirahat, khususnya di kantin, yang anggotanya diambil dari beberapa siswa kelas 4, 5, dan 6. Mereka bertugas dimulai dari 10 menit sebelum dan sesudah bel istirahat berbunyi. Selain itu, mereka memastikan keadaan di kantin dalam penerapan budaya antri, kebersihan, serta keamanan sekolah. 5. Home visit. Kunjungan rumah atau home visit adalah salah satu cara untuk menjalin komunikasi antara orang tua, siswa, dan guru. Karena melakukan komunikasi langsung dengan orang tua siswa perlu dibangun dengan baik dan harmonis. Sehingga segala bentuk tumbuh kembang siswa selalu diinformasikan agar kedepannya dapat saling membantu dalam proses belajar mengajar siswa di rumah dan di sekolah. 6. Calisji. Baca, tulis, mengaji, tuntas di kelas 1. Pada penerapan Calisji, sekolah memprogramkan bahwa siswa kelas 1 harus tuntas, sehingga guru, orang tua, dan siswa bekerja sama mengoptimalkan hal tersebut mampu tuntas. Agar siswa mampu memfokuskan Calisji untuk menghadapi persiapan menuju kelas 3 dalam menargetkan hafalan yang telah diprogramkan nantinya. 7. Penyampaian adab-adab sebelum, saat, dan sesudah KBM. Setiap membuka kelas, guru membiasakan dalam menyampaikan adab-adab seperti adab terhadap guru, adab terhadap teman, adab terhadap Al-Quran, dan sebagainya. Tidak lupa dalam berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, jika ada beberapa siswa yang tidak terkontrol atau tidak sengaja tidak menerapkan adab dalam belajar, maka guru-guru pun ikut andil dalam mengulangi adab. 8. Sudah terakreditasi A. Kegiatan akreditasi dilakukan untuk menilai kelayakan lembaga pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 lalu, SDIT Insan Qur'ani Sumbawa memperoleh nilai C, di antara penyebab utamanya adalah sangat minimnya sarana dan prasarana sekolah. Alhamdulillah 2019 hingga 2023 terus melakukan pemenuhan sarpras yang dapat menunjang KBM di SDIT Insan Qur'ani Sumbawa. Adapun fasilitas tersebut diantaranya dilengkapi dengan fasilitas keamanan CCTV, masjid yang luas, kamar mandi sesuai kebutuhan, toko sekolah yang menyediakan berbagai kebutuhan siswa maupun guru atau karyawan, serta perpustakaan sebagai sarana untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca bagi siswa. Setelah berbagai pembenahan dilakukan sesuai keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN PDM), SDIT Insan Qur'ani Sumbawa memperoleh akreditasi A pada tahun 2023 hingga 2028. Saya Amrillah Montazeri. Saya Reskina Evaliana. Kami adalah wali murid dari Ananda Muhammad Artan Istofani. Alhamdulillah. Yang satunya sementara ini di kelas 5 SD, yaitu Muhammad Rafa. Kemudian yang satunya sudah tamat tahun kemarin, sekarang kelas 1 SMP. Kebetulan kan di Sumbawa ini banyak SD
Islam terpadu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi menurut kami, Insan Qurani yang serap di kami berdua, Alhamdulillah selama 6 tahun pendidikan di SDIT Insan Qurani ini bisa capai 6 juz. Sehingga pada saat dia melangkah ke tingkat SLTP, itu juga SMP-nya SMP itu pondasinya sangat kuat, dan SMP yang di tempat itu hanya mewajibkan 2 juz saja, dan sementara dia sudah lewati. alhamdulillah juga banyak kemajuan yang didapat di sana. Kemampuan mental, sifat semua berubah. Seperti mengajinya lebih spesifik, bagaimana dia tajwid. Yang dahulunya masih TK belum bisa tajwid, cuma bisa huruf, sambung huruf, iqra sama wafa. Setelah masuk SD Insan Qurani, dia sudah bisa baca wafa, hatam wafa, Quran besar, hingga alhamdulillah kelas 2 ini masih semester 1, kelas 2 dia sudah bisa hafal, lulus juz 30 dengan predikat muntas. Sejak masuk dari tahun ke tahun itu yang paling nyata perkembangannya khusus Rafa ini adalah kemandiriannya. Kemandiriannya, kita tahu anak yang paling kecil itu biasanya memang terlalu manja, apa-apa mau terima beres. Saya melihat memang dari awal-awal cenderungannya begitu, tapi akibat sentuhan mungkin guru-guru yang ada di SDIT ini, lambat laun bisa mandiri. Suatu kebanggaan sih bagi orang tua, bagaimana seorang anak yang mungkin anak-anak seumuran dia belum tentu bisa seperti dia. Jadi kami orang tua Artan ini bangga, terus mengapresiasi bagaimana cara ustadz di SD Insan Qurani ini mengajar. Semangatnya dan kepedeannya tinggi gitu. Dan ini menular ke, saya lihat ke teman-temannya juga, bahkan ke keluarganya. Saya secara pribadi juga sebagai orang tua itu bersemangat, ya paling tidak menambah hafalan, karena saya kok jadi iri sama anak kecil gitu ya. Saya jadi iri kok, masa anak kecil bisa, kita orang tua juga harusnya bisa. Kita berharap sebagai orang tua dipertahankan, karena itu menjadi salah satu nilai plus bagi SD Insan Qurani. Bagaimana cara pendidikan sekarang ini harus dari 2 arah, dari guru dan dari orang tua. Nggak bisa dari guru aja, walaupun sepintar apapun atau sekeras apapun guru mengajar di sekolah tanpa konsultasi peranan orang tua juga kurang rasanya bagi siswanya. Jadi sudah bagus dalam komunikasi ustadz-ustadzah dengan orang tua murid. Bahwa saya sangat bersyukur ada sekolah dasar Islam terpadu ini, khususnya di SDIT Insan Qurani. Dengan adanya pendidikan seperti ini, anak-anak dikenalkan secara dini dan fondasinya cukup bagus dalam agama. Jadi saya kira bisa menjadi contoh buat semua keluarga besar, khususnya di Sumbawa ini. Sangatlah tepat kita semuanya memasukkan anak kita di sekolah dasar Islam terpadu seperti Insan Qurani ini. Sangat bermanfaat dan saya sangat merasakan manfaat. Terima kasih. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.